Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita, yang begitu banyaknya, yang Allah sering beberapa kali diingatkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Selawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang tentunya selalu kita harapkan syafaat beliau senantiasa di yaumil akhir kelak. Yang pada kesempatan ini, hari Jumat adalah hari yang pas untuk kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang Isra Mi'raj dan Al-Quds sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang artinya bahwa maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya, lailan atau suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai kepada masjidil aqsa. Artinya bahwa Allah lah yang memperjalankan Rasulullah SAW ya, lewat buraq ya, kalau kita di hadis Rasulullah ya, kendaraan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kendaraan Rasulullah SAW untuk Isra ya, berjalan. Yang kendaraan ini memang spesial untuk Rasulullah, yang hanya semalam sampai ke Masjidil Haram ya, lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya. Tujuan daripada Isra Mi'raj ini adalah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya, sebagai tujuan ya, tempat Rasulullah SAW mi'rajnya, yaitu di Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang memang Rasulullah ya, Subhanahu wa ta'ala telah memberkahi sekelilingnya. Artinya Allah telah memilih Masjidil Aqsa yang tempat tujuan Rasulullah SAW Isra dan tempat berawalnya Rasulullah SAW Mi'raj, yang Allah sendiri telah berkahi ya. Barakna haulahu, kata Allah, Allah berkahi tempat sekelilingnya. Kenapa diberkahi Allah? Adalah ini tempat adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebagai tempat pertama Rasulullah Mi'raj, tapi juga termasuk pertama sekali umat Islam bersama Rasulullah SAW kiblat ya, kiblat pertama Rasulullah SAW. Barakna haulahu, kata Allah, Allah berkahi Masjidil Aqsa itu sebagai yang dipilih oleh Allah untuk Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Linuriyahu ya, tujuan Allah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini adalah untuk linuriyahu min ayatina, adalah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya bahwa bagaimana Isra Mi'raj ini termasuk di antara mukjizatnya Rasulullah SAW yang dipilih Allah ya, Rasul terakhir untuk Rasulullah SAW. Linuriyahu min ayatina ya, agar Allah memperlihatkan kepada umat manusia
ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, ya innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah ya maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Sidang pendengar Star FM yang dirahmati oleh Allah, ya, mengapa kalau kita melihat Isra Mi'raj, ya, kita peringati, ini adalah sebagai momentum untuk menyuarakan pembelaan kita terhadap Al-Quds, ya, secara massal dan masif seharusnya. Ya, kenapa? Karena ada beberapa alasan, ya, kenapa kita harus menyuarakan pembelaan Al-Quds atau Al-Aqsa. Sebab ini adalah tanah suci, juga termasuk tanah suci umat Islam, ya. Alasan pertama adalah bahwa Al-Quds ini juga termasuk dari, tadi sudah disampaikan Allah dalam surah Al-Isra tadi, sebagai tujuannya atau tujuan Rasulullah SAW Isra, dan tempat, ya, landasannya Rasulullah SAW Mi'raj, yang merupakan termasuk dari masalah akidah yang harus kita perjuangkan. Ia adalah tempat suci, ya, yang barakna haulahu, Allah berkahi sekelilingnya, Allah liputi dengan keberkahan Al-Quds ini, ya. Tadi sudah disampaikan di ayat Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, maka sebenarnya tidak layak, ya, negeri yang Allah berkahi sekelilingnya ini jatuh berada di tangan penjajah Zionis Israel. Ini adalah daerah atau negeri yang Allah berkahi untuk orang-orang Palestina, tapi pada saat ini masih berada dalam penjajahan. Makanya kita harus perjuangkan Al-Quds dan Al-Aqsa ini kembali kepada tangan umat Islam, karena semulanya berada di umat Islam. Yang kedua, kenapa alasan harus kita perjuangkan adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, ya, bersama Rasulullah SAW. Jadi sejak Rasulullah SAW berdakwah di Masjidil Haram, ya, sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinatul Munawwarah, ya, Rasulullah dan para sahabat berkiblat di Masjidil Aqsa. Jadi sekitar 15 atau 17 tahun gitu, ya, 16 atau 17 tahun Rasulullah SAW berkiblat dengan 16 atau 17 bulan, bukan tahun, ya, 16 sampai 17 bulan Rasulullah SAW hijrah, ya. Setelah Rasulullah hijrah, ya, baru kemudian Allah perintahkan, ya, Rasulullah dan para sahabat, ya, berkiblat atau pindah kiblat ke Masjidil Haram atau di Makkah. Jadi perlulah kita sebagai umat Islam membela dan memuliakan Masjidil Aqsa, ya, sebagai kiblat pertama umat Islam, ya. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Hajj ayat 32, zalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya bahwa siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk dari takwanya qulub, atau kesungguhan, ya, kita terhadap syiar-syiar itu. Subhanallah. Jadi Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam, ya. Ini juga harus kita perjuangkan karena ini adalah milik umat Islam. Yang ketiga, bahwa kenapa harus kita bela, ya, Al-Quds atau Masjidil Aqsa? Karena bukan hanya Al-Aqsa itu adalah tujuan dan tempat pertama Rasulullah SAW Mi'raj,
Isra wal Mi'raj. Kalau kita melihat sejarah Indonesia, ketika Indonesia mengalami kemerdekaan yang mengakui ya kemerdekaan negara Republik Indonesia yang pertama adalah Palestina, ya. Saat negara-negara lain ya belum memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia ya dari penjajah Belanda, Imam Masjidil Aqsa ya yang pada saat itu telah menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda ya, dan meminta ya negara-negara Arab di seluruh Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang sampai sekarang ya Palestina dekat dengan Indonesia ya, namun ya, yang sangat menyedihkan masih berada dalam penjajahan Israel ya. Kalau kita melihat Al-Aqsa ya saat ini ya ada beberapa peristiwa sehari yang lalu ketika Isra Mi'raj 27 Rajab, beberapa anak Palestina tewas ditembak oleh serdadu Palestina yang kita melihat mereka berjuang di tengah-tengah desingan peluru, desingan bom ya. Kalau kita melihat kembali ya Ika, Palestina ini luar biasanya, walaupun mereka berada dalam penjajahan, berada dalam kecamuk ya peperangan, subhanallah ternyata ribuan para penghafiz Al-Quran ya mereka tetap terus ya berpacu dengan hafalan Al-Quran. Kalau kita melihat bahkan kepada diri kita sendiri kembali ya, kita yang aman damai ya insya Allah aman damai di Indonesia ini masih kurang damai untuk menghafal Al-Quran ya. Kalau kita melihat Palestina dan para ummahat Palestina ya di tengah desingan peluru, di tengah desingan bom, mereka masih mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Kemudian beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan ini adalah masa musim dingin ya, yang dinginnya ya di bawah derajat Celcius gitu ya. Kita masih 37 gitu ya. Mereka sudah minus ya, bukan minus 27 gitu ya, bahkan di bawah itu ya, dalam keadaan dingin dan dalam keadaan tanpa perlindungan apapun ya. Mari sama-sama ya kita doakan penduduk Palestina, saudara kita yang seakidah. Kenapa seakidah? Karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Mari kita sama-sama ikut prihatin ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, man la yahtam bi amril muslim falaisa minhu, artinya siapa yang tidak perhatian dengan urusan orang-orang mukmin bukan dari golongan Rasulullah SAW. Jadi artinya bagaimana kepedulian kita terhadap Al-Quds, bagaimana kepedulian kita terhadap Al-Aqsa, ini juga termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat di Masjidil Aqsa, tapi dalam keadaan seperti ini kita tidak bebas untuk sholat di sana, kita tidak bebas untuk umroh ibaratnya, untuk mengunjungi Al-Aqsa karena masih berada dalam penjajahan, di bawah penjajahan Israel. Bahkan ya, Rasulullah sudah mengutamakan ya masjid kedua yang harus kita kunjungi setelah masjid ketiga setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini adalah 3 masjid yang memang diagungkan, bahkan dianjurkan untuk sholat di sana, yang bahkan ya derajat sholatnya sudah diakui oleh Rasulullah SAW, berbeda dengan kita sholat di masjid biasa. Jadi mari sama-sama buktikan kepedulian kita terhadap Al-Aqsa, bukan hanya ya setidaknya ya minimalnya kita mendoakan mereka,
di setiap salat kita, Allahumma ansurhum wasabbit aqdamahum. Ya Allah, ya, berilah pertolongan kepada mereka dan kuatkan hati-hati kaki-kaki mereka, karena kita mungkin bisa melihat kondisi mereka di beberapa berita, bahkan di YouTube ya sudah tersebar ya, bagaimana penderitaan bukan hanya anak-anak ya dibunuh, tapi juga para ibu-ibu dan ummahat. Bahkan kalau kita melihat ya di Qubatus Sakhra-nya ya, tempatnya Rasulullah SAW itu Qubatus Sakhra namanya, Rasulullah Mi'raj itu yang apa namanya, yang mempertahankan Qubatus Sakhra itu adalah para ummahat, bukan para pejuang Palestina laki-laki, tapi para perempuan Palestina yang selalu menjaga kesucian agar Qubatus Sakhra ini tidak disentuh oleh penjajah Israel ya. Subhanallah, kita belum sampai ke sana, kita baru hanya mendoakannya saja, kita terkadang lupa untuk Al-Quds ini ya. Mari kita sisihkan 1.000 atau 2.000 perak ya setiap harinya untuk tujuan kita sebagai bukti kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, yang tentunya ini menjadi saksi nanti kita di yaumil akhirat. Inilah, walaupun hanya 1.000 perak, inilah kepedulian kita yang akan kita persembahkan kepada Allah, bahwa kita peduli dengan Al-Aqsa, bahwa kita peduli dengan Palestina yang termasuk negeri umat Islam, negeri kita yang masih mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengucapkan tauhid ya kepada Allah ya, kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selama mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini adalah saudara kita seakidah. Mari sama-sama kita doakan, terutama di Jumat berkah ini, kita berikan Al-Fatihah kepada mereka ya, minimal mendoakan mereka agar mereka diselamatkan oleh Allah. Kalau kita melihat perjuangan mereka yang bahkan dari puluhan tahun yang lalu, hampir 70-an bahkan 80-an tahun mereka berada dijajah ya oleh penjajah Israel. Terakhir ya, kalau kita melihat Al-Quds ini di bawah kekejaman Israel ya, kita doakan mereka menjadi negara yang bebas merdeka, karena kita juga menjunjung kemerdekaan di pembukaan undang-undang kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita telah membenci penjajahan ya. Itu adalah komitmen kita sebagai warga negara Indonesia ya, mengakui kebebasan ya, bahkan membenci kepada penjajahan. Jadi artinya mari kita sama-sama peduli dengan Masjidil Aqsa, kita peduli dengan Al-Quds, agar menjadi saksi buat kita bahwa kita masih peduli dengan umat Islam di belahan dunia ya. Insya Allah kita hafalkan doa-doa kita, Allahumma ansurhum wasabbit aqdamahum. Ya Allah, bantulah mereka dan kuatkan kaki-kaki mereka dalam membentengi diri mereka pribadi, bahkan keluarga mereka dari penjajahan ini, yang tentunya kita harapkan ya umat Indonesia tentunya mampu memberikan sumbangsih kepada mereka, tidak hanya berupa finansial atau materi, tapi juga kita berharap ya minimal Al-Fatihah, bahkan doa untuk mereka. Kita harapkan ini, semoga hal ini menjadi pahala buat kita. Allah limpahkan kebaikan untuk kita, kemudian Allah berikan kita keberkahan, terutama di Jumat yang berkah ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di
Jumat ini. Nanti kita akan sambung dengan kesimpulan, bahkan mungkin ada yang ingin bertanya di sesi berikutnya, kita akan tanggapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.